dapat kata maaf dan memaafkan tuh kan dua hal yang berbeda ya. Selama lo tidak mau mencoba untuk mengerti kenapa orang melakukan sesuatu, sulit sekali untuk memaafkan orang itu. Sulit sekali. Karena gini ya, lo semakin sering lo baca buku, semakin sering lo baca quotes ya, satu-satunya hal yang akan membebani kamu adalah hal yang tidak bisa kamu terima. Sorry, forgive tuh gak ada hubungannya sama forget gitu loh. Jangan dikait-kaitkan. Manusia itu kan memang makhluk yang rentan untuk berbuat salah. Jadi wajar aja kalau misalnya orang itu sering minta maaf. Tapi memaafkan orang itu sebenarnya gak gampang loh. Dan fun fact-nya, meminta maaf itu juga gak gampang. Kenapa? Cari tahu lebih lanjut di episode kali ini. Oke GBB, it's good to be back here. Bagaimana GBB? Gue kelihatan gosong gak Har? Serius? Enggak kelihatan apa-apa. Tapi lu kelihatan pucat banget hari ini. Oh iya. Apakah itu efek kamera karena atau? Karena gue gosong banget. Jadi gue merasa kayak, oke, gue butuh exposure. Tapi gue senang banget akhirnya lo kembali di episode kali ini. Karena ketidakhadiran lo membuat gue harus melakukan episode monolog yang menurut gue belum siap kayaknya untuk menjadi seperti lo gitu. Sulit loh buat gue. But guys, check it out. It's not that bad. Actually, you will know who Hari really is. So listen, it's good. No. Jangan. I'm glad to be back too. Yes, gue senang banget. Dan episode hari ini akan membahas pertanyaan lu 2 minggu lalu yang tidak sempat kita bahas karena lu harus ke luar negeri. Kita akan ngebahas tentang susahnya memaafkan seseorang. Tapi sebelum kita ke sana, Ci, lu tahu nggak, Ci, meminta maaf itu juga susah loh. Meminta maaf itu menurut gue ya sama susahnya dengan memaafkan seseorang. Lu setuju nggak? Setuju. Semakin tua semakin sulit. Iya. Kalau untuk kecil kayak gampang gitu loh. Iya. Apalagi misalnya disuruh sama orang tua, karena minta maaf ya gitu. Iya benar. Itu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau semakin tua tuh kayak kata maaf itu kayak susunan kata yang punya makna yang itu sama dengan ego gitu loh. Iya. Kalau gue ngomong banget. Itu ego gue terluka. Bener banget. Jadi gitulah ya, berat. Menurut lo kenapa memaafkan dan meminta maaf itu sebenarnya sama-sama sulit gitu buat dilakukan? Oke. Menurut lo sendiri Har, mana yang lebih berat? Menurut gue ya, mungkin ini bakal beda ya buat orang lain dengan gue ya. Tapi menurut gue memaafkan orang itu lebih susah. Kalau menurut lo? Setelah gue memikirkan ini cukup lama ya karena gue punya waktu untuk jeda berpikir dengan membebani Hari untuk monolog kan. So buat gue tuh ada 2 hal yang sangat kontradiktif yang gue rasakannya Har. Kalau itu interaksi gue dan ke orang sama interaksi gue ke diri gue sendiri. Kalau interaksi gue ke orang, gue tuh sangat mudah memaafkan. Dan tapi untuk bilang maaf ya gitu tuh agak keluar dari mulut gue tuh agak susah gitu. Apalagi kalau sama orang tua kayak maaf ya, itu tuh kayak kagok gitu, kayak awkward gitu. Meskipun gue tuh pingin ngomong, kecuali benar-benar berat, kecuali benar-benar kesalahan gue tuh fatal banget, gue akan langsung maaf ya gitu. Tapi kalau yang kayak agak kecil-kecil yang bisa lah dia maafin gitu tanpa gue harus ngomong itu gue agak susah ngomong. Tapi gue gampang sekali memaafkan. Itu untuk interaksi gue sama orang ya. Tapi kebalikannya ya Har, kalau untuk interaksi gue ke diri gue sendiri ya, gue tuh susah banget loh Har maafkan diri gue sendiri. Susah setengah mati. Kayak ada tuntutan ke diri gue sendiri dan ada ego yang sangat besar bahwa harusnya tuh gue tuh gak melakukan itu gitu. Nah itu kalau gue ke diri gue sendiri tuh memaafkannya berat banget sih. So ya aku menemukan itu menarik ya. Oh ini menarik banget nih. Karena gue kira memaafkan dan minta maaf itu hanya interaksi dari kita ke orang lain. Ternyata ada juga interaksi dengan diri sendiri untuk memaafkan diri sendiri. Yang ternyata dinamikanya itu sangat sulit ya. Nah, kemudian dari mengamati fenomena itu gitu yang terjadi di aku juga gitu ya. Nah, kemudian aku mencari tahu kan, kenapa kok ada perbedaan yang sangat besar gitu antara apa yang terjadi keluar sama ke dalam gitu. Pertama ya yang aku amati adalah karena aku punya ekspektasi yang berbeda. Ke diri sendiri tuh aku punya ekspektasi yang sangat tinggi sehingga ketika itu tidak terpenuhi itu sulit sekali, kayak harusnya tuh kamu tuh bisa gitu loh Steph. So tapi kalau ke orang aku tuh nggak punya ekspektasi orang itu harus memenuhi apa yang aku inginkan gitu. Jadinya ketika mereka tidak memenuhi, gampang banget untuk aku melepaskan gitu. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi gampang banget untuk memaafkan gitu. Itu yang pertama adalah ekspektasi. Yang kedua adalah biasanya ya Har, sulit sekali untuk aku tuh bisa mengerti perasaan yang
lagi terjadi gitu loh Har. Kan manusia tuh kan Oke. dalam satu waktu bisa merasakan sekian ribu, sekian ratus perasaan ya dalam sehari gitu. Atau misalnya dalam satu waktu ada beberapa puluh perasaan. Nah kadang-kadang itu tuh aku tuh gak tahu apa yang aku rasakan. Karena aku gak tahu apa yang aku rasakan itu, aku tuh kemudian gak tahu sebetulnya kebutuhan apa yang tidak terpenuhi dari perasaan itu. Nangkep gak? Gini Har, misalnya ya Har, aku tuh merasa marah. Marah seseorang itu tidak melakukan apa yang aku mau. Nah aku tuh kan harusnya mendefinisikan mauku itu apa kan. Baru kemudian aku tuh bisa menyusun strategi gimana caranya dia itu bisa memenuhi apa yang aku mau. Jadi tuh mendefinisikan perasaannya tuh apa, terus datangnya tuh dari kebutuhan apa yang tidak terpenuhi gitu. Nah biasanya aku tuh kesulitan untuk mendefinisikan kebutuhan apa sih yang tidak terpenuhi. Biasanya kita tuh semua tuh terlalu fokus di perasaannya. Nah karena kita terlalu fokus di perasaannya, itulah biasanya kenapa kita sulit memaafkan. Bedanya dengan memaafkan diri sendiri? Kalau maafkan diri sendiri kan aku tahu kesalahannya ada di mana. Harusnya tuh aku melakukan ini loh, Steph. Nah tapi kemudian karena aku tuh punya ekspektasi yang tinggi, ini tuh harusnya bisa. Nah karena ini tidak terpenuhi, akhirnya juga tetap sulit memaafkan gitu. Nah tapi kalau ke orang itu karena kalau ke orang kan sulit ya untuk ngomong ke dia bahwa gua tuh maunya lu kayak gini gitu. Kan agak-agak kalau kita ngejelasin perasaan tuh kan egonya kesenggol ya. Masa lu harus ngejelasin kebutuhan lu gitu. Nah itu kan, nah semakin kita tidak pernah bisa menjelaskan itu, kita tidak akan pernah bisa mengerti perasaan kita tuh apa. Terus makin sulit lagi untuk maafkan orang. Iya sih benar juga. Gue juga kayak gitu sih. Rasanya untuk memaafkan diri sendiri karena kesalahan yang pernah kita buat sebelumnya itu rasanya memang susah banget sih. Karena kita harus melawan ego kita sendiri bahwasanya kita itu memang belum segitu aja kemampuan kita. Kita tuh gagal karena kita belum mampu aja. Itu kan ego banget kan. Iya, kita gak segitunya ternyata gitu loh. Iya, dan memaafkan diri sendiri bahwasanya kita tidak segitunya itu berat. Tapi kalau misalnya pernyataan lu tadi bahwasanya memaafkan orang lain itu gampang, apakah lu gak pernah merasakan sakit hati ataupun luka batin gitu karena orang lain? Kesalahan yang dilakukan orang lain yang membuat sakit hati dan kepikiran terus gitu untuk selama berapa tahun? Wow, oke. Ada satu nama yang langsung muncul di kepala aku ya Har. Hanya satu nama itu. Dan itu udah ada di kepala aku selama sekian puluh tahun. Nah, selama berpuluh-puluh tahun dari dulu sampai sekarang. Tapi tidak ada luka batin ya. Tidak ada luka yang sampai membuat gue membenci dia sampai keturunan-keturunannya gitu. Gak ada. Gak sampai kayak gitu. Gue tidak pernah merasa berhak untuk membenci orang Har. Gue merasa gitu ya. Gue gak pernah merasa punya hak untuk membenci itu kayaknya. Gue tuh gak merasa gue sebagus itu untuk bisa ngebenci orang. Beneran. Itu perasaan di deep inside ya. Kayak gue gak merasa gue seworthy itu untuk merasa lebih dari orang dan gue bisa membenci dia. Tapi kemudian kalau pertanyaannya, jadi kalau apakah gue pernah benci apakah gue selalu mudah maafkan orang dan gue gak pernah benci? Iya. Tapi apakah gue tidak pernah terlukai batinnya karena perbuatan orang gitu? Tidak. Tentu saja pernah. Tapi gue tetap bisa memaafkan. Jadi pertanyaan lu udah memaafkan orang itu atau belum? Karena kalau misalnya lu memang udah memaafkan orang itu, seharusnya lu tidak kepikiran orang itu lagi gak sih? Karena ya udah lewat aja gitu. Lu udah memaafkan itu dan semua itu ya kembali seperti semula. Ini akan berbeda dari apa yang orang pikirkan biasanya sih kayaknya. Kenapa tuh? Pertanyaan pertama, apakah aku sudah memaafkan orang itu? Sudah. Terus kenapa kok aku bisa memaafkan ya? Karena ya Har, kamu pernah mikir gak sih sebetulnya ketika kamu tuh gak bisa maafin orang, yang kamu butuhin tuh apa sih? Nomor satu kan orang pasti jawab, ya aku mau dia minta maaf. Ya aku pinginnya dia ngomong minta maaf gitu. Most likely ya Har, ketika kamu nagih itu ke orang, lu marah-marah gitu ya, kayak lu tau gak lu nyakitin gue mau lu minta maaf gitu. Most likely lu akan dapat kata maaf kok. Kan lu merasa orang ini utang maaf sama lu. Dan lu merasa kalau dia ngomong maaf utangnya kebayar kan. Kalau lu nagih utang itu ke orang, most likely lu akan dapat kok, dia akan bayar kata maaf itu. Tapi kan dapat kata maaf dan memaafkan tuh kan dua hal yang berbeda ya. Jadi buat gue penagihan utang itu gak ada apa-apanya dibanding beban yang gue rasakan untuk gue merelakan utang itu. Nangkep perasaannya gak? Nangkep gak perasaannya? Kayak ya anggaplah itu kayak utang aja gitu. Kalau lu tagih lu pasti dapat. Tapi ini beda soal uang. Terus apa yang lu rasakan? Yang gue rasakan hanyalah rasa sakit untuk terus memikirkan utang itu lebih besar daripada kelegaan yang akan gue rasakan ketika gue melepaskan utang itu aja. Gue mengikhlaskan aja bahwa memang some people will just hurt you gitu. Jadi kayak lu berdamai dengan diri lu sendiri kalau misalnya
lu pernah disakiti dan lu pengen move on dari kejadian itu, lu pengen melupakan itu. Nah, and then we move to the next question. Apakah aku sudah maafkan? Sudah. Dan kenapa gue maafkan? Karena gue tidak mau terbebani. Itu saja. Karena gue merasa hidup gue terlalu berharga untuk daripada sekedar mengingat satu utang itu. Tapi kemudian kalau so you forgive and you forget? No. I forgive and I cut ties. Apa sih ya? Sorry ya. Tolong ditranslate. sorry. Putus hubungan. Putus hubungan. Iya. Jadi aku memaafkan, aku mengikhlaskan itu, tapi aku putus hubungan. Jadi kalau misal mungkin istilah harafiahnya adalah mungkin teman kalian ada yang ngutang sama kalian gitu ya. Terus kalian udah menagih gitu, tapi dia tidak pernah terlihat ada intensi untuk mengembalikan. Terus kalian ikhlaskan uangnya, kalian ikhlaskan hubungannya gitu. Oh ya udah, cukup tahu. Nah, ini sama. Berarti sebenarnya pada intinya itu mungkin lu memaafkan orang itu, tapi lu tidak akan pernah melupakan kesalahan yang dia perbuat. Iya. Lu memaafkan orang itu karena lu ingin beban yang lu terima karena kesalahan itu terangkat dari kehidupan lu gitu. Makanya lu memaafkan orang itu. Tapi lu tidak akan melupakan kejadian yang pernah dia lakukan ke kehidupan lu itu. Nggak akan pernah ya. Tapi yang menjadi poin-poinnya itu adalah, loh Ci, kalau kamu masih ingat kan berarti masih nggak ikhlas toh gitu. Iya, itu yang gue tanya tadi. Gue ingat memori itu ada di kepala gue, tapi tidak lagi menyakiti hati gue. Jadi ya udah gitu loh. Jadi maksudnya ya kan kalian misalnya contohnya mungkin bisa relate ya. Kalian pernah jatuh gitu, literally jatuh fisik gitu. Kan sakitnya tuh kan sakit fisik sama sakit kena ya mentalnya. Aduh gue jatuh sakit gitu. Nah kalian nggak pernah lupa nggak sih? Maksudnya gue pernah jatuh gitu, gue sampai sobek, sampai dijahit gitu. Nah tapi kan memori itu kan kemudian tidak lagi menyakiti hati yang seperti dulu gitu. Karena kalian memaafkan. Oh ya udah, gue dulu pernah jatuh, gue melakukan kesalahan, ya udah gue obatin, udah sembuh. Caranya gimana sih supaya kesalahan yang pernah dilakukan orang lain ke kita itu tidak membebani perasaan kita lagi? Karena itu kunci yang paling sulit untuk memaafkan orang lain gitu loh. Kalau cara gue ya Har, ini cara yang selalu gue lakuin ke lo juga sebenarnya. Lo mungkin gak tanpa sadar aja. Gimana? Buat gue tuh, gue selalu nanya ke orang. Orang siapa, bukan orang itu ya. Gue terlalu ego untuk nanya ke dia, tapi gue akan nanya ke orang-orang lain gitu, ke banyak orang untuk nanya kira-kira kalau orang kayak gini tuh dia kenapa sih gitu. Jadi gue akan nanya ke random orang gitu, gue mau cerita gitu, misalnya gini, menurut gue jadi ada kejadian kayak gini nih, orang ngelakuin ini ke orang ini, jadi kayak ada, gue tuh lagi main skenario gitu ke orang. Tapi itu cerita gue sebenarnya. Nah, terus kira-kira orang ini tuh kenapa menyakiti orang ini gitu. Nah terus orang akan memberikan perspektif kan, kayak gimana kalau ternyata yang ini tuh ternyata kayak gini, ternyata jangan-jangan dia itu lagi sedih, atau misalnya dia tuh lagi punya masalah, atau dia lagi kenapa. Nah terus kalau yang ini tuh kok sebenarnya juga gak perlu merasa sampai segitu tersakitinya kan, siapa tahu dia tuh salah denger atau salah nangkep kayak gitu. Nah itu kebiasaan gue tuh akan nanya ke cowok gue tuh akan nanya ke temen gue, ke lu juga. Terus gue tuh akan nanya ke random temen, misalnya kayak temen badminton gitu ya, lu pernah denger gak orang kayak gini, menurut lu kenapa sih gitu. Nah aku kan percaya orang datang dari begitu banyak perspektif dan background ya, dan itu aku percaya bahwa mereka bisa memberikan perspektif yang aku tidak pernah bayangkan sebelumnya gitu loh. Nah dengan aku mendengarkan aja ya, mendengarkan mereka menjelaskan itu aja, itu tuh kayak aku lagi berusaha untuk memaafkan orang itu aja. Lama-lama aku tuh udah lupa lagi bahwa orang ini tuh melakukan kesalahan dan menyakiti aku lebih ke kayak oh ceritanya dia mungkin kayak gini ya gitu. Nah itu adalah caraku memahami orang, dan akhirnya makanya proses maafkan buat aku tuh terjadi secara natural aja. Dengan berbagi cerita, dengan mendengarkan, buat aku tuh kayak oh ya udah lupa aja. Oh dia menyakiti aku tuh udah lupa. Paling nanti kayak itu pernah terjadi ya. Oh ya udah, pelajaran yang aku ambil tuh kayak gini. Tapi makanya jarang banget ada luka batin ya. So dalam satu kalimat intinya adalah memaafkan lebih mudah kalau kita ngerti kenapa dia melakukan kesalahan itu sih. Memaafkan akan lebih mudah kalau misalnya kita mengerti alasan kenapa dia melakukan hal itu. Tapi itu gak gampang loh Ci. Misalnya ya, gue kasih contoh ke lo nih, pertengkaran antara orang tua dan anak. Misalnya gak sih lo mendengar cerita bahwasanya orang tua itu sakit hati karena anaknya itu melakukan kesalahan. Padahal udah dibesarin dengan segitu baiknya, tapi anaknya itu melawan dan menyakiti hati orang tuanya, sehingga hubungan antara anak dan orang tuanya itu gak baik. Dan itu untuk apa ya, untuk memaafkan anaknya susah gak sih? Karena kan itu udah luka batin nih. Bagaimana kalau misalnya kita tidak bisa mengerti kenapa orang itu melakukan hal itu? Berarti kita tidak akan pernah bisa memaafkan orang itu dong. Kalau menjawab pendek, iya. Selama lo tidak mau mencoba untuk mengerti kenapa orang melakukan sesuatu,
sulit sekali untuk memaafkan orang itu, sulit sekali. Oh, Itulah oke. kenapa butuh kebijaksanaan tuh. Kebijaksanaan itu bukan hanya melepaskan, tapi juga untuk mengerti dulu. Karena gini ya, semakin sering lu baca buku, semakin sering lu baca quotes ya, you only let go something that you accept. Oke. Di baliknya juga, satu-satunya hal yang akan membebani kamu adalah hal yang tidak bisa kamu terima. Udah, pasti. Udah lu baca mau buku apapun ya, buku wisdom, buku self development, buku apapun ya, apapun yang lu baca, yang udah gue baca, semuanya ratusan itu sama alirannya. Jadi kalau lu nggak bisa terima itu, lu nggak akan pernah bisa ngelepasin. Lu nggak bisa ngelepasin ya, lu nggak akan pernah bisa maafin. Lu nggak bisa maafin ya, apalagi lupa gitu. Perasaannya inget di kepala dan di hati lu gitu. Dan selamanya lu akan tinggal di masa lalu gitu loh. Di titik itu, setiap kali lu denger namanya, lu inget kejadiannya, lu akan inget di titik itu gitu. Jadi lu akan balik ke 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu mungkin gitu. Dan lu gak akan pernah maju gitu kehidupannya. Nah, gua menolak untuk kayak gitu ya. Gua tidak mau ketarik ke 20 tahun belakang gitu. Buat apa? Menurut gue tuh, memori gue tuh kan sempit ya. Gue kan sering short term memory loss juga nih. Ya kan udah gitu masih tersita oleh memori 20 tahun yang lalu gitu kan, semakin sempit untuk kehidupan gue yang sekarang ya. Cowok gue aja bilang your eyes is for decoration gitu kan. Karena gue tuh terlalu fokus ngeliat sesuatu gitu loh. Jadi kan apalagi memori gue tuh kan super sempit dan super spesifik gitu. Jadi gue gak mau terbebani sama itu gitu. Jadinya itu literally kata-kata dia, your eyes for decoration, yang ngeselin juga. Tapi gini, itu selalu complicated karena orang yang paling menyakiti kita adalah orang yang paling kita sayang kan. Iya benar banget sih. Orang yang paling menyakiti kita adalah orang yang paling berarti buat kita gitu. Karena kalau orang itu gak ada artinya buat kita, yang ngapain aja gue gak peduli dong ya. Ya kan dia bisa ngapain aja. Iya benar. Nonjok gue, buat gue kayak apa sih, aneh aja gitu. Tapi kalau orang tua cuma nyenggol lu aja, lu bisa sampai teringat sampai puluhan tahun gitu. Ya memang sulitnya adalah karena ada perasaan yang begitu terlibat ya. Itulah kenapa tadi aku bilang kan di awal, perasaan itu kan adalah sebuah indikator ya Har. Perasaan yang kamu rasakan. Nah makanya kamu tuh harus tahu perasaan ini tuh muncul dari kebutuhan apa yang tidak terpenuhi atau terpenuhi. Kalau lu happy, itu berarti sebuah kebutuhan lu terpenuhi. Misalnya lu jadi seorang anak, misalnya interaksi lu sama orang tua lu lagi makan gitu, lu happy, berarti kebutuhan lu adalah kebersamaannya tuh terpenuhi. Nah ketika lu gak happy, misalnya orang tua lu tuh gak ngebolehin lu untuk keluar atau gak ngebolehin lu untuk main gitu ya, lu gak happy, itu berarti ada kebutuhan lu yang tidak terpenuhi, adalah tidak dimengerti gitu. Itu yang harus didefinisikan kan. Nah tapi seringkali kita tuh gak tahu kebutuhan kita tuh apa. Kita terlalu sibuk mendefinisikan perasaan kita, dan kemudian itu kita emphasize, kita boost kayak iya gue berhak untuk merasakan ini. Nah itu yang biasanya balik lagi ke ego. Ya manusia tuh kan semua punya ego ya. Kalian, aku, semua sesempurna apapun tuh manusia masih punya. Nah ego inilah yang ketika kita tidak pernah olah, ya balik lagi ke tidak mau untuk mengerti orang. Kalau gak ngerti ya gak akan pernah bisa maafin. So iya, kalau kalian nanya kayak, jadi untuk maafin aku harus ngerti Kak? Iya, tak jawab bulet, udah pasti. Kalau kalian mau maafin orang, kalian harus ngerti dulu. Nah tapi ngerti doang itu juga gak cukup. Misalnya kalian diceritain orang ya, misalnya gini ya, kamu pernah gak dengar kasus dimana lu tahu gak sih dia tuh sebenarnya kayak gini, makanya dia ngelakuin itu ke lu gitu, tapi lu masih bisa gak terima kan, ngerti gak? Ya lu mesti ngerasakan kayak ya iya sih, terus kenapa? Ya tapi kan dia gak boleh dong kayak gitu sama gue gitu dong. Jadi mengerti itu hanya baru setengah perjalanan. Nah setengah perjalanannya lagi ini adalah dimana ini kebijaksanaan untuk mau mengerti. Nah setengah perjalanannya itu adalah kedewasaan. Untuk lu menyadari bahwa apapun yang terjadi dalam hidup lu itu tanggung jawab lu. Jadi mau dia nyakitin lu atau lu merasa sangat-sangat tersakiti, apapun eventnya 50% itu pasti ada andil kesalahan lu gitu loh. Jangan-jangan kita sendiri yang membiarkan diri kita itu tersakiti. Iya, jangan-jangan kita yang mancing ya kan. Jangan kita tanpa sadar yang mencari masalah gitu, kita mendatangkan masalah itu, atau kita membuat kita terluka gitu. Entah apapun kita merasa layak atau tidak layak mendapatkan rasa sakit itu, tapi sebagai orang dewasa itu kita ada ya 50% apapun yang terjadi dalam hidup itu tanggung jawab kita. Nah jadi gak cukup ya kalian cuma ngerti itu, ya itu kebijaksanaan untuk oke, gue bisa ngerti perspektif dia, tapi kemudian untuk melepaskan itu butuh kedewasaan untuk mengerti bahwa sebenarnya gue salah juga sih gitu. Nah itu butuh kedewasaan gitu. Ya memang proses memaafkan itu sebenarnya bukan yang terjadi secara natural kayak hating gitu ya. Proses memaafkan itu proses yang harus dilatih berulang kali dan tidak semudah itu, dan setiap orang tuh beda.
Makanya apalagi kalau kasusnya itu adalah orang tua lu gitu. Makanya jangan dipukul rata gitu kayak. Tapi kalau gue bisa ya maafin temen gue, tapi orang tua gue nggak bisa. Ya iyalah. Gitu. Kayak ngapain lu bahas itu gitu loh. Ngapain di-compare? Jangan di-compare. Udah pasti nggak akan sama. Dan ya memang orang per orang. Makanya ya itulah kenapa ujian kedewasaan. Mungkin itulah alasannya kenapa gue sulit untuk memaafkan seseorang ya. Karena mungkin gue belum punya kebijaksanaan sebesar itu dan belum memiliki kedewasaan untuk mengerti dan menerima bahwasanya mungkin gue yang membiarkan diri gue itu untuk disakiti jangan-jangan. Ataupun gue belum bisa mengerti, gue belum punya kedewasaan untuk mengerti kenapa orang itu melakukan hal itu ke gue misalnya. Tapi memang itu harus berat, Har. Iya. Nggak tahu ya, menurutku memaafkan itu harus berat. Karena kalau mudah, rewardnya nggak akan sebesar itu. Emang itu harus berat. Memaafkan orang itu memang berat loh. Kalau kalian bilang kayak, tapi nggak segampang itu. Loh memang. Loh kalau gampang ya ngapain dibahas? Ngapain dipodcastin? Kelakuin aja. Kan kalau misalnya ya kan kalau semua orang bisa melakukannya, apa yang buat kamu spesial gitu. Yang buat kamu spesial kan ya tidak ada yang spesial, but anyway in that term maksud gue adalah ya yang bisa memaafkan kan orang yang lebih kuat ya. Yang bisa memaafkan kan orang yang lebih spesial karena dia tahu bahwa itu gak gampang, tapi gue bisa aja gitu. Memang gak gampang. Kalau gampang ya Setelah mendengar penjelasan lu ya, kok gue jadi mikir meminta maaf itu juga susah ya. Padahal di awal tadi gue bilang meminta maaf itu lebih gampang buat gue daripada gue harus memaafkan orang lain. Tapi meminta maaf itu sebenarnya gak gampang juga loh. Karena meminta maaf itu kita harus bisa menurunkan ego kita sebenarnya. Ya gak sih, Ci? Ya itulah kenapa kalau buat gue, buat ke orang itu susah minta maaf. Lu tau gak apa yang bikin minta maaf tuh paling susah buat gue? Kenapa, Ci? Jadi gini, kalau lu minta maaf itu kan lu kan harus menunjukkan dua hal. Pertama adalah lu terlihat sedih, remorse gitu ya. Ada sebuah penyesalan yang harus lu tunjukkan. Dan kemudian harus ada accountability atau sebuah pertanggungjawaban yang lu lakukan. Jadi dari ekspresi, dari perasaan dan action lu tuh harus kelihatan gitu. Nah, buat gua itu gampang banget untuk actionnya. Karena gua tuh kira-kira akan tahu lah ya dari perspektif yang gua kumpulin. Oh kira-kira gua tuh harusnya perbaikan di sini gitu. Meskipun nggak tepat-tepat amat ya, tapi ya gua akan mencoba untuk mencari tahu gua tuh salahnya di mana sehingga gua tuh tahu harus perbaikannya tuh kayak apa. Nah, yang buat gua paling sulit itu adalah gua tuh harus sedih apa gitu teman-teman. Kenapa itu yang bikin susah? Nah iya, ya makanya kan gue bilang buat gue yang susah tuh itu. Makanya tiap orang kan beda-beda ya. Makanya gue gak akan ngejudge lu susahnya di mana. Karena buat gue untuk menunjukkan perasaan sedih atau penyesalan tuh gue harus kayak gimana? Harus kayak gimana? Kalau misalnya di infotainment gitu ya, ada artis minta maaf gitu. Kan orang bilang kalau nangis salah, nggak nangis salah ya kan? Nangis mah palsu, nggak nangis nggak kelihatan sedih gitu. Nah buat gue itu sama kalau gue lagi minta maaf ke orang. Gue tuh harus kayak gimana gitu. Apakah gue harus kayak maaf ya gitu. Apakah cukup? Apakah buat gue kayak udah gitu doang. Kalau digituin gue sakit hati lagi ya kan. Loh ini udah gue dari hati loh. Bentar. Jadi kan gimana? Tapi kalau misalnya lu sampai memikirkan wajah apa yang harus lu tunjukkan, berarti sebenarnya lu gak pengen banget buat minta maaf gak sih? Kayak lu gak benar-benar tulus gak sih? Karena kalau misalnya tulus. Lu memikirkan itu, lu kan memikirkan apa yang bakal dipikirkan orang lain ketika gue minta maaf gitu. Apakah gue sudah cukup untuk mengambil hatinya supaya dia mau memaafkan gue? Ya tentu saja kita mikir dong mau gak mau. Buat gue tuh bukan masalah tulus gak tulusnya ya. Justru gue tuh pengen ketulusan gue nyampainya harus kayak gimana ya gitu. Tapi menurut gue kenapa pada awalnya gue menjawab memaafkan itu lebih susah? Karena gue mikirnya ya, meminta maaf itu ya memang benar sama-sama susah. Bahwasanya kalau meminta maaf itu gue harus menurunkan ego gue harus mengakui kalau misalnya gue berbuat salah. Dan harus bertanggung jawab juga. Iya, dan gue tidak berharap orang itu akan memaafkan gue setelah gue minta maaf. Karena gue mengerti ketika gue berbuat salah dan gue meminta maaf, gue tahu semua hal itu tidak akan kembali seperti semula. Oh nice. Jadi meminta maaf dalam artian gue adalah gue mengakui kesalahan gue dengan tulus meminta maaf dan mengakui kalau misalnya gue bersalah. Dan untuk seterusnya gue akan membuktikan kalau misalnya ya gue tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Apakah orang itu akan memaafkan gue atau kondisinya akan seperti semula, itu kan di luar kontrol gue ya. Gue cuma bisa melakukan apa yang ada di kontrol gue. Gue melakukan apa yang gue bisa lakukan sebaik mungkin supaya gue tidak menyakiti orang lain lagi. Bagi gue minta maaf itu seperti itu. Makanya menurut gue memaafkan itu lebih susah. Bagus. Mungkin gini ya, karena gue tuh sangat mudah memaafkan. Jadi kadang-kadang gue tuh gak tahu gue ngelakuin kesalahan apa. Gue pikir
udah dimaafin gitu loh. Kadang-kadang karena gue sangat mudah memaafkan, jadi kayak oh ya udahlah nggak apa-apa, kayak ngegampangin gitu. Mungkin di satu sisi ya. Nah jadi ketika gue tuh kayak bener-bener merasa gue harus minta maaf, itu kan berarti kan gue merasa kesalahan gue tuh fatal banget. Nah jadi gue tuh merasa berarti kesalahan gue tuh fatal banget, menyakiti dia banget ya. Gue tuh harus minta maaf yang kayak gimana untuk bisa dia terima. Karena gue tidak sering melakukan itu, sehingga gue tuh tidak terlatih gitu. Gimana ya? Orang tuh ya gue nggak peka. Kadang-kadang karena gue tuh udah merasa gue salah, masa gue masih nggak peka sih gitu. Jadi kan gue kan akan tanya dulu ke orang harusnya gimana sih mukanya. Jadi mesti yang akan diterima orang, yang membuat orang itu merasa iya gue tuh belajar aja manusia tuh kayak apa gitu loh. Nah itu sulit buat gue untuk gue meminta maaf. Tapi poinmu itu bagus banget. Dan ya aku skip ngomong itu karena kadang-kadang orang tuh maaf hanya untuk merasa. Kadang-kadang orang itu minta maaf hanya untuk merasa better aja. Iya. Jadi yang penting gue udah ngomong maaf gitu. Ya kan. Nah yang tadi Hari mau point out adalah ya lu minta maaf itu bukan buat lu, tapi buat apapun yang dirasakan orang itu, lu berusaha untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang lu lakukan aja. Dan iya benar. Dan jangan ngomong maaf hanya sekedar untuk merasa ya udah gue udah ngomong aja gitu. Nah kalau gitu mending nggak usah minta maaf, karena maaf itu jadi akan nggak ada artinya gitu. Nah, benar. Tapi kalau emang kalian merasa bersalah dan kalian ingin melakukan sebuah perubahan, nah itu baru kata maaf itu akan ada artinya. Bagus sih Hari tadi point out itu, bener. Berarti bisa dibilang cara meminta maaf yang benar adalah dengan mengakui sebenarnya kalau misalnya kita melakukan kesalahan dan bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita lakukan. Dan kita nggak boleh berharap bahwasanya orang itu akan memaafkan kita. Tapi kita harus bisa membuktikan ke orang yang kita sakitin dengan menunjukkan perubahan. Menurut gue itu satu-satunya cara untuk meminta maaf dengan benar. Dan menurutku juga tambahan untuk poin Hari, makanya menurutku yang benar itu adalah ketika kalian memaafkan itu juga tidak melupakan. Ketika kalian minta maaf juga tidak melupakan. Bayangin aja kalau kalian lupa sama semuanya itu, terus kalian belajar apa dalam hidup gitu loh. Benar, aku tuh bingung ya, kayak lu katanya udah maafin, harusnya udah lupain dong gitu. Hah? Kan gue amnesia ya. Kenapa gue harus lupa gitu kan? Ya lu gue inget lah apa yang lu lakuin, meskipun gue udah gak marah sama lu gitu kan. Tapi kan bukan berarti kalau lu ulangin gue gak pukul pala lu ya kan, mesti beda hal dong. Lu bukan berarti gue lupa terus gitu. Nah pertama itu kalau misalnya lu gak pernah belajar dari kesalahan yang pernah terjadi di masa lalu dan lu lupain semuanya, ya gak gitu gak sih poinnya gitu. Satu, dua, ketika kalian minta maaf dan kalian lupakan kesalahan itu, ya kalian akan mengulangi kesalahan yang sama tuh juga gak bijak gak sih? Maksud gue iya ya, benar juga. Sorry, forgive tuh gak ada hubungannya sama forget gitu loh. Jangan dikait-kaitkan. Ya aku ngerti sih bahwa kayak ada kan momen-momen dalam setahun dimana kita tuh harus ya udah kita maaf ya, kita kembali lagi ke awal ya gitu. Ya aku sih tidak memegang prinsip itu ya gitu. Meskipun aku yakin kayaknya prinsipnya nggak seditelan mentah itu ya. Maksudnya kayak ya udah kita ikhlasin itu betul. Tapi kalau misalnya kemudian ditelan mentah, oh ya udah lupain semuanya gitu. Nggak gitu nggak sih konsepnya gitu lah menurutku. Iya benar banget. Berarti memaafkan dan meminta maaf itu bukan berarti kita melupakan apa yang sudah pernah terjadi dan melupakan kesalahan yang pernah kita lakukan. Yep. Ketika kita minta maaf, kita tidak melupakan apa yang sudah pernah terjadi supaya kita bisa belajar dan tidak melakukan hal yang sama. Sama seperti memaafkan. Kita memaafkan supaya kita tidak terbebani dengan masa lalu yang sudah pernah terjadi, tapi kita tidak melupakan. Betul sekali. Nah sekarang kasusnya adalah gimana Hari kalau misalnya kamu harus memaafkan orang yang sulit untuk kamu tentukan apakah kamu itu sedang merasa berguna untuk hidupnya atau kamu sedang dimanfaatkan. Kamu itu sedang merasa bermanfaat sebagai manusia atau kamu tuh sedang dimanfaatkan. Kamu itu gak bisa memutuskan gitu. Ini orang tuh lagi melakukan apa ke aku. Nah kamu tuh gak tahu apakah kamu harus memaafkan dia atau kamu harus merasa bahagia kenal sama dia. Gimana kalau kayak gitu? Wow, dua beban perasaan yang sangat sulit ya buat didefinisikan. Tapi mari kita coba bahas di episode minggu depan. Dan mungkin itu saja episode kali ini tentang minta maaf dan memaafkan. Semoga kedepannya kita bisa memaafkan orang lain supaya kita tidak terbebani lagi dengan masa lalu kita. Dan kita juga harus tahu gimana caranya kita meminta maaf dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dan itu aja buat episode hari ini. And until next time, bye-bye.